Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up brother and sister? Welcome back to Mr. Nazar Channel. Teman-teman semua, saya akan bertemu lagi dengan Mbah Sugeng karena saya penasaran dengan kekayaannya Mbah Sugeng. Karena Mbah Sugeng bisa menikahi perempuan yang masih muda dan cantik. Bahkan di usia yang sudah sepuh atau lansia, Mbah Sugeng bisa mempunyai anak. Ya, rahasianya itu apa? Ya kita mau tanya. Salah satu yang sempat dikasih tahu sama Mbah Sugeng itu harus banyak duit dulu. Nah, mungkin barangkali rahasianya dari bagaimana Mbah Sugeng bisa mendapatkan uang. Kalau kata netizen bilang, Mbah Sugeng ini sudah kayak Tuan Takur. Lihat aja. Di sekeliling saungnya itu semuanya milik Mbah Sugeng. Dari pesawahan, kolam ikan, kebun, kelapa, dan banyak banget. Yuk kalau begitu kita langsung ngobrol aja sama Mbah Sugeng. Ternyata tuh di depan ada bawang merahnya ya. Nah, ini mungkin salah satu contoh bibit bawang merah yang ditanam di pot. Kalau ini ada di ember sama di baskom. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya itu ada Mbah Sugengnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Mbah, bisa ketemu lagi kita Mbah. Piye kabarnya Mbah? Alhamdulillah apik, Mas. Oi, lagi ngapain Mbah? Ya lagi itu lihat-lihat sawah Lihat-lihat sawah ya. dan lagi itu menjemur bawang Oh iya. merah buat bibit unggul. Oh, di bibit unggul. Kebetulan Mbah, saya maksudnya datang ke sini pengen nanya bagaimana cara membuat bibit bawang merah dan cara menanam bawang merahnya Mbah. Ya. Soalnya di perjalanan saya lihat bawang merah yang banyak. Saya penasaran gitu Mbah. Itu Mbah bisa jelasin nggak gimana caranya membuat bibit bawang merah? Ya, boleh ya. Cara Gimana? membuat bibit bawang merah unggulan. Woi, Ya, unggulan. ya. Versi saya nanti mau ngambil air dulu, mau minum dulu. Versi Mbah Sugeng, versi saya ya. Yang pertama-tama itu saya udah kedua kalinya menanam bawang ya, baik di kebun maupun di pot. Nah, pertama kali saya itu panen itu lamanya mulai tanam sampai sampai Berbuah. Bukan, sampai Ditanam. ya. Dicabut. Itu kurang lebih lah 65 hari. 65 hari. Nah, setelah itu diikat ya, kemudian kalau buat bibit atau benih unggulan ya. Menurut saya unggulan itu ya diikat. Setelah diikat, dijemur sampai kering. Oh, jadi gini sederhananya, dari beberapa siung bawang merah ya, unggulan itu bebas, mau bagaimanapun bawang merahnya bebas ya Bah. Diikat dulu semua karena pada saat nyabut itu kan masih ada daunnya yang panjang ya Bah. Masih hijau itu masih hijau ya. Contohnya begini. Diikat. Waduh, banyak banget nih Bah. Ya, ini diikatnya ada berapa siung nih Bah? Berapa siung ya? Ini kurang lebih 2,5 kilo kurang lebih itu ya. Oh gitu. Diikat seperti ini sampai kering, kemudian
dijemur beberapa hari sampai kering ya. Oh, sampai kering. Itu biasanya berapa hari Mbah kalau dijemur? Kalau Ya. cuacanya panas nih kayak gini nih? Ya paling-paling 1 minggu juga. 1 minggu. Atau lebih, yang penting intinya itu sampai kering ya, dibulak-balik gini. Bolak-balik kayak gini ya. Ya, dibulak-balik. Waduh, banyak banget ini. Ya. Kayaknya dari beberapa apa ya? Dapuran atau rumpun? Ya, beberapa rumpun dapuran, ya. Beberapa rumpun. Rumpun digabungin Dari terus dijemur. satu rumpun itu ada yang paling banyak itulah ada 11 ya. 11 diikat, Yang dijemur. paling sedikit ada 2 atau 1 tapi besar ya. Tapi yang paling bagus mah ya sekitar 7. Jadi si itunya teh cukup, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Ya. Oh, dibulak-balik gitu ya. Tiap hari dibulak-balik sekitar 1 minggu. Kalau sudah kering gini terus gimana, Bah? Nah, nanti dulu ya, dibulak-balik sampai kering. Itu menjemurnya bebas ya. Bebas gimana, Bah? Bebas itu maksudnya bisa di atas nyiru, di atas tampir. Asal kena apa panas matahari ya, Bah? Ya, kalau saya mah ini kan cuma satu ikat, satu geges itu ya. Ya di atas kursi juga nggak apa-apa, itu kan masalah teknis lah ya. Masalah teknik itu ya, tujuannya ya supaya etisnya kering. supaya kering saja itu. Sampai kering entah berapa hari, karena tergantung cuaca, yang penting kering. Kering gitu ya. Bahkan lama juga boleh ya kalau bawang merah mah ya, Bah? Ya sewajarnya aja itu ya. Nah, setelah dijemur kering untuk pembenihan, untuk bibit, untuk benih itu, kalau sudah kering yaitu ke tahap kedua. Apa tuh, Bah? Itu tahap kedua itu diunun atau pengasapan ya. Pengasapan. Itu maksudnya buat apa, Bah? Kirain cukup dijemur doang. Pengasapan itu pertama itu menghilangkan hama penyakit itu ya. Hama penyakit itu ya. Terutama kalau mau disimpan agak lama itu biar nggak buruk sebetulnya ya. Jadi satu, supaya menghindari tidak busuk. Kedua, menghilangkan hama bawang, terutama ulat atau apa saja yang menjadi hama bawang merah. Nah, ini jemur kering, kemudian selanjutnya proses pengasapan ya. Contohnya begini. Oh, Abah lagi pengasapan sekarang ya? Ya, mau pengasapan ini ya sekarang. Ini kan udah kering. Tinggal pengasapan ya. Yang fungsinya tadi disebutkan, pertama biar tidak busuk, kedua menghilangkan hama. Menghilangkan hama. Nah, kita masuk ke saungnya Mbah Sugeng nih. Ya. Katanya mau pengasapan. Disimpan ya di atas di sini. Oh, ini kayak ranggon ya? Apa? Ini tekniknya macam-macam. Bisa begini, bisa ada juga yang digantung, yang penting kena asapnya ya. Itu ini masalah teknik, bisa macam-macam tergantung situasi dan kondisi. Dan sekarang ke proses pengasapan. Kebetulan ini di saung sawah ada tungku. Ada tungku ya. Biar kena asap begini ya. Nah, ini dibakar, ini namanya daun kelapa kering, karari. Karari. Itu pengasapannya berapa lama, Mbah? Nah, ini tergantung juga itu ya. Lama juga nggak apa-apa, tergantung kita niat nanamnya. Misalnya 3 bulan lagi ya, mungkin diununya 3 bulan itu ya. Waduh, tiap hari harus diasap aja terus gitu. Tiap hari juga nggak perlu itu ya, yang wajar aja itu ya. Nah, ini proses pengasapan. Kemudian karena ada fungsi menghilangkan penyakit. Iya. Ini pakai apa ini itu? Pakai ini dulu ya, pakai rumput kering. Kemudian simpan tapas.
Ya, tapas itu teman-teman kulit kelapa ya yang Ya. sudah tua, yang sudah kering. Ya, tapas ini menurut pengalaman saya, tapas itu lebih bagus untuk menghilangkan penyakit ya. Misalnya saja itu nyamuk saja oleh asap tapas kelapa itu mudah kabur. Iya, iya. Asal Ya. jangan pakai bahan-bahan non organik kayak plastik kayak gitu, gak boleh kayaknya ya, Bah? Janganlah, terutama mah bau. Hanya pengalaman saya, nyamuk itu sangat takut sekali oleh asap tapas, termasuk kungkang itu ya, dan lain sebagainya. Iya. Hanya kebetulan saya mempunyai banyak tapas, pakai Tapas aja ya. Itunya. Oh, iya. Pakai tapas ya, pengasapan itu ya paling tidak 1 minggu atau lebih lama. Kalau waktu tanamnya Masih misalnya lama ya. lama kene, berlama-lama juga nggak apa-apa. Kalau udah pengasapan kayak gini terus ngapain, Bah? Diapain? Nah, setelah pengasapan selesai, misalnya ya 1 minggu atau paling tidak 3 hari itu ya. 3 hari pokoknya mah perlu ada pengasapan. Itu diambil. Paling tidak 1 hari 1 malam paling tidak. Karena fungsinya ini untuk diantaranya selain untuk hama supaya ya, tidak busuk, juga untuk menghilangkan hama penyakit. Ya kalau udah minimal berarti kan 1 hari karena lahannya udah selesai, misalnya udah siap tanam. Nah itu prosesnya ngapain, Bah? Prosesnya apa setelah pengasapan? Setelah pengasapannya ya siap untuk ditanam. Ya, siap untuk ditanam ya. Oh, tinggal dicabut aja ikatannya baru ditaruh di tanah gitu? Ya ditanamnya bisa bermacam-macam, tergantung kita punya lahan. Bisa dipotong dulu nggak, Bah, itu bawang merahnya, Bah? Ya nanti dulu, itu mah di penanaman nanti. Ya, pengasapan nanti ditanamnya tergantung maunya menanam di mana. Karena menanam bawang itu bisa di sawah, iya, bisa di kebun, bisa di perkarangan rumah, bisa di pot, bisa juga di halaman rumah sebagai tanaman tumpang sari. Maksudnya begini, misalnya Mbah menanam pohon gandul, pepaya, jaraknya agak jauh lah, sekitar 4 meter, 3 meter, bahkan 5 meter, tergantung keinginan kita. Itu menanam pepaya kan sampai berbuah itu 7 bulan. Sedangkan bawang merah itu cuma 65 hari. Bisa saja setelah gedang, gandul atau pepaya, kita menanam bawang merah sebagai tumpang sari, bisa gitu. Iya. Nah, tapi juga bisa ditanam sebagai hiasan. Juga bisa di pot. Oh, misalnya. Di pot ya. Jadi karena mungkin kalau setiap orang kan tidak punya kebun, tidak punya pekarangan yang luas, itu bisa ditanam di rumah-rumah seperti di perum. Nah, ditanamnya di pot. Selain daripada bisa diambil bawang merahnya untuk memasak, bisa juga hiasan rumah gitu ya, Bah? Iya, itu gitu. Bah, berarti sudah tahap pengasapan, berarti dia udah siap untuk ditanam ya, Bah? Siap untuk ditanam. Berarti prosesnya kayaknya sederhana ya, Bah? Mudah ya. Yang pertama diambil dulu bawang merah beberapa gitu ya, baru diikat. Setelah diikat, dijemur selama kurang lebih ya 7 hari asal sampai kering intinya. Kalau sudah kering, itu tiap hari dibolak-balik supaya semuanya kering merata. Barulah diambil ke dapur untuk pengasapan. Nah, pengasapan fungsinya yang pertama itu untuk menghilangkan hama penyakit seperti ulat dan lain sebagainya gitu ya, Bah. Kalau sudah selesai, ya itu waktunya minimal 1 hari, atau kalau misalkan menunggu lahannya untuk siap tanam, bisa jadi 1 bulan, 2 bulan bisa. Itu hanya paling tidak perlu pengasapan atau diunun minimal 1 hari 1 malam. Yang fungsinya untuk mengusir hama penyakit
yang ada di bawang. Itu paling tidak gitu ya. Oh iya. Ya 1 bulan 2 bulan juga bisa sebetulnya ya. Hanya jangan tidak diasap dulu, tidak diunun dulu karena itu ada fungsinya. Nah, Iya. kalau sudah diunun itu ya siap untuk dibuat benih. Nah, itu sederhana sekali kalau cuma diucapkan, tapi dalam pelaksanaannya itu lama. Ya. Maksudnya jadi masalah pembuatan benih itu paling-paling berapa menit saya ngomong bisa selesai ya. Tapi dalam praktek kenyataannya lama. Jadi easy to say, difficult to do. Wah, emang pintar banget ngomong bahasa Inggris nih. Lama. Ini sekarang misalnya panen bawang itu berapa jam itu? Oke, Bah, terima kasih informasinya, Bah. Berarti itu sudah selesai, semua tahapannya udah dijelasin sama Mbah Kaan. Nanti kita bukan Mbah Kaan. Mbah Kaan. Mbah Sugeng. Ya, Mbah. Berarti kita langsung ke tahapan menanam bibit atau benih bawang merah. Ya, itu mah di video yang akan datang. Oke. Ya, terima kasih, Bah.